Shalom untuk kita semua, teman-teman dimanapun teman-teman berada ya. Melalui video ini saya mau berbagi pembelajaran firman untuk kita semua. Firman Tuhan terkhusus yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5 ya. Saya akan langsung bacakan firman Tuhan ini untuk kita semua. Mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5. Begini firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Teman-teman, saya akan memberikan pembelajaran firman ini, membagikan pembelajaran firman ini bagi kita di dalam terang topik jangan menghakimi ya. Baiklah. Teman-teman semua, jemaat di Korintus ini adalah sebuah jemaat yang punya potensi ya. Ada potensi dalam jemaat ini. Saya yakin roh Tuhan bekerja di tengah-tengah jemaat ini. Tetapi melalui pembacaan, kalau kita baca dari tulisan Paulus kepada Korintus, kita juga bisa menemukan di sana bahwa kedagingan juga mendapat tempat ya. Kedagingan juga bekerja di tengah-tengah jemaat itu. Ketika kita bekerja di dalam kedagingan, musuh kita itu pasti akan datang untuk membawa perpecahan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah jemaat. Dan memang kita bisa menemukan jemaat Korintus ini adalah jemaat yang terpecah ya teman-temannya, bersekat-sekat, berkelompok-kelompok seperti itu. Nah, dalam situasi yang seperti itu Paulus datang melayani jemaat Korintus ini. Paulus datang untuk membagikan kebenaran, yaitu perspektif surgawi kepada jemaat ini, supaya jemaat ini bisa bernilai untuk kerajaan Tuhan kita. Ya, sekarang mari kita lihat apa yang bisa kita pelajari bersama-sama ya teman-teman. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Kita masuk ayat yang pertama. Dikatakan dalam ayat yang pertama itu, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Teman-teman semua, di ayat yang pertama ini Paulus katakan, biarlah orang menganggap kami sebagai hamba. Seperti itu ya, hamba. Saya mau menggarisbawahi kata hamba ini. Ada beberapa kata yang berbeda di dalam bahasa Yunani untuk hamba. Kata yang ada di sini ini bukan kata untuk budak ya. Tetapi ini adalah kata untuk orang upahan seperti itu ya. Orang upahan ya. Officer mungkin bisa ya diterjemahkan seperti itu. Jadi teman-teman, apa yang Paulus katakan di sini adalah, saya ingin kalian menganggap kami sebagai orang upahan ya. Yang artinya apa? Artinya kami telah dipekerjakan untuk membantu kalian, untuk membantu jemaat. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, melalui kebenaran ini kita tahu
bahwa urusan Paulus di jemaat Korintus itu bukan bersifat pribadi. Paulus ada di sana untuk kepentingan jemaat Korintus itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, memang untuk kepentingan jemaat sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi teman-teman, Paulus adalah hamba Kristus bagi jemaat itu, ya. Hamba Kristus bagi jemaat itu. Nah, di sini kita bisa melihat situasinya Paulus sudah dipekerjakan untuk keuntungan spiritual jemaat Korintus, ya. Paulus dipekerjakan untuk keuntungan spiritual jemaat Korintus. Ini bukan berarti bahwa Paulus harus menerima perintah dari jemaat Korintus, bukan, ya. Tetapi Paulus harus selalu setia kepada kebenaran Tuhan. Meski tujuan pekerjaan Paulus adalah untuk keuntungan jemaat Korintus, tetapi kesetiaan Paulus hanya kepada Tuhan, hanya kepada Yesus Mesias. Ya, selanjutnya teman-teman, memang dalam terjemahan baru Indonesia, bahasa Indonesia, di sana hanya dikatakan, ya, di sana hanya dikatakan sebagai hamba-hamba Kristus. Itu saja dikatakan dalam terjemahan baru Indonesia. Tapi kalau kita baca dalam King James, ada kata stewards di sana, ya. Ada kata stewards, dan di Bible dalam terjemahan bahasa Batak juga kita akan menemukan ada kata juara bagas, ya. Juara bagas yang itu tidak terlihat, tidak tampak dalam terjemahan baru bahasa Indonesia. Juara bagas dalam bahasa Batak itulah yang diterjemahkan sebagai stewards, ya, dalam bahasa Inggris. Apa ini stewards? Stewards ini adalah kata yang berhubungan dengan seseorang yang mengelola rumah. Seperti itu, ya. Jadi sepertinya orang rumah itu mungkin dia punya ladang. Mungkin dia punya pertanian, dia punya kebun, dia juga punya bisnis keluarga. Seperti itu, ya. Dan seorang stewards, dia akan menjalankan semua urusan itu, teman-teman. Dia akan menjalankan semuanya. Jadi di sini dikatakan Paulus sudah dipilih oleh Tuhan, ya. Paulus sudah diperlengkapi dan diberdayakan oleh Tuhan untuk rule over, ya. Untuk memerintah hal-hal yang spiritual. Perhatikan baik-baik ini perlu kita garis bawahi. Paulus diperlengkapi, diberdayakan oleh Tuhan untuk rule over hal-hal spiritual demi kebaikan jemaat Korintus sendiri. Teman-teman semua, Tuhan pasti, ya, punya tujuan. Tuhan pasti punya tujuan mendirikan jemaat Korintus itu. Ya, saya yakin teman-teman kita semua setuju, ya. Pasti ada tujuannya kenapa jemaat itu didirikan, ya kan? Nah, di sini Paulus yang pertama tadi dikatakan Paulus adalah servant of Messiah yang dipekerjakan, ya, yang dipekerjakan. Dia adalah servant of Messiah. Itu yang pertama. Yang kedua, Paulus adalah stewards of the mystery of God. Dia adalah steward yang kepadanya dipercayakan rahasia Tuhan. Kata rahasia Tuhan ini dituliskan dalam bentuk plural, ya. Muncul dalam bentuk plural, rahasia Tuhan. Tentang rahasia Tuhan ini, teman-teman, apa yang dibicarakan Paulus di sini? Saya mau katakan kepada kita, salah satu hal yang disebut oleh Paulus sebagai misteri, salah satu ya, yang disebut Paulus sebagai misteri di dalam Alkitab kita, itu adalah tentang the congregation of Messiah. Itu tentang eklesia, teman-teman. Itu tentang the church. Alkitab kita menunjukkan bahwa gereja itu menjadi alat Tuhan. Untuk apa? Mencapai tujuan Tuhan. Dalam arti ini kita paham dan kita harus ingat bahwa gereja punya peran untuk mencapai tujuan Tuhan. Nah, karena misteri ini muncul dalam bentuk plural, ya teman-teman, maka ini juga pasti menyangkut misteri yang lain yang kemungkinan besar berhubungan dengan jemaat Korintus ini.
berhubungan dengan apa yang akan Tuhan kerjakan ya bagi jemaat Korintus di dalam jemaat Korintus seperti itu. Itu tentang rahasianya. Lalu ayat yang kedua dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Teman-teman semua, ini sangat penting untuk stewards ya. Ini sangat penting. Maksudnya seperti ini teman-teman. Jika seseorang memiliki posisi sebagai steward yang mengelola hal-hal dari Tuhan ya. Jika seseorang memiliki posisi sebagai steward ini, apa yang penting bagi dia, bagi seorang steward ini adalah harus setia. Faithfulness is foundation, oke? Teman-teman semua, kesetiaan adalah respon terhadap kebenaran Tuhan, ya. Sehingga orang yang setia tidak akan melakukan apa yang menurut perasaannya baik. Orang yang setia tidak akan melakukan apa yang kebanyakan diucapkan oleh orang yang rasional seperti itu. Tetapi sebaliknya orang yang setia, dia pasti akan melakukan apa yang menurut Tuhan benar. Teman-teman, dalam hal ini kebenaran itu sangat penting ya. Kebenaran itu sangat penting. Nah, karena pola yang sama seperti ini nanti akan dipakai Paulus sehubungan dengan kecenderungan manusia untuk menghakimi. Pola yang sama ini akan dipakai Paulus. Kita akan sampai ke sana nanti. Nah, teman-teman semua, bagi Paulus apa yang harus dilakukan adalah apa yang menurut Tuhan benar. Itu yang harus dilakukan. Apa yang menurut Tuhan benar. Sehingga kesetiaan itu selalu dimulai dari mengutamakan kehendak Tuhan, memprioritaskan firman Tuhan dan kebenaran Tuhan. Nah, di sini dikatakan tadi kesetiaan itu ya diberikan kepada seseorang. Supaya apa? Supaya seseorang itu mampu menjadi stewards yang baik dari hal-hal milik Tuhan. Supaya seseorang itu mampu menjadi steward yang baik dari rahasia Tuhan ya, dari pewahyuan Tuhan. Sehingga jika seseorang ingin menjadi steward, dia harus ditemukan setia, teman-teman. Dia harus ditemukan setia. Untuk bisa ditemukan setia, maka seseorang itu harus diuji ya. Itu dia. Untuk bisa ditemukan setia, seseorang itu harus diuji. Untuk bisa ditemukan setia, seseorang itu harus menunjukkan track recordnya teman-teman. Track recordnya yang baik tentunya. Yang menunjukkan dia mengutamakan Tuhan. Yang menunjukkan dia memprioritaskan Tuhan. Yang menunjukkan bahwa benar dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan sendiri. Sehingga seseorang itu harus memiliki kinerja. Harus memiliki perkataan yang menunjukkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupannya. Selanjutnya ayat yang ketiga teman-teman semua. Dikatakan dalam ayat yang ketiga itu, bagiku sedikit sekali artinya. Entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Nah teman-teman semua, di ayat yang ketiga ini Paulus mulai memberikan pendapatnya ya. Di sini Paulus memberikan pendapatnya. Di sini Paulus berbicara tentang penghakiman. Ini topik kita tadi. Topik kita, jangan menghakimi. Teman-teman semuanya, sebenarnya ya Paulus mau mengatakan seperti ini kepada kita. Itu adalah hal kecil bagiku, kata Paulus. Itu adalah hal kecil bagiku untuk dihakimi oleh kalian. Nah, apa yang Paulus katakan di sini adalah aku tidak begitu tertarik atau aku tidak begitu peduli dengan kesan kalian terhadap saya seperti itu, teman-teman. Apa pendapat kalian tentang saya? Apa penilaian dan kesimpulan kalian tentang saya? Aku tidak begitu tertarik.
Itu yang Paulus katakan kepada kita di ayat ini. Apa pendapat kalian tentang saya? Itu hal yang kecil. Lebih lagi jika kalian membawa saya ke hadapan pengadilan sipil, pengadilan ya, itu juga belum apa-apa bagiku. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi, kata Paulus. I do not even judge myself. Kata Paulus ya teman-teman semua. Tetapi di sini Paulus bukan mau mengatakan kepada kita semua, bukan mau mengatakan aku ini kebal terhadap segala jenis penghakiman. Bukan seperti itu ya. Paulus tidak kebal terhadap segala jenis penghakiman, teman-teman semua. Lalu kita lihat dalam ayat yang keempat. Di ayat keempat dikatakan, sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Teman-teman perhatikan, Paulus katakan, apapun yang aku lakukan, seperti itu ya. Apapun yang aku ucapkan, jikapun ada yang tidak aku pahami tentang sesuatu, aku tidak akan terpengaruh oleh kalian semua. Aku tidak akan terpengaruh oleh pengadilan pemerintah. Bahkan aku tidak akan terpengaruh oleh diriku sendiri. Itu kata Paulus. Aku hanya tunduk kepada Tuhan. Teman-teman, Paulus mau katakan seperti ini ya. Paulus mau katakan seperti ini. Tuhanlah yang akan memutuskan apakah aku setia atau tidak. Bukan kalian. Tuhanlah yang akan memutuskan apakah aku seorang steward yang baik atau tidak. Bukan kalian. Tuhanlah yang akan memutuskan apakah aku benar-benar melayani Mesias dengan benar atau tidak. Bukan kalian. Jadi teman-teman semua ya, apa yang menjadi fokus Paulus adalah pikirannya Tuhan. Pikirannya Tuhan, evaluasi milik Tuhan, itu yang penting bagi Paulus. Bukan pikirannya sendiri, bukan pikiran jemaat, juga bukan pikiran ahli atau profesional yang ada ketika itu. Seperti itu ya. Lalu kita masuk bagian yang terakhir, ayat yang kelima. Ini ayat yang terakhir untuk kita. Dikatakan dalam ayat yang kelima itu, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Dia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, teman-teman semua, jika kita bicara tentang penghakiman ya, jika kita bicara tentang penghakiman, Paulus katakan jangan ambil kesimpulan ya. Jangan ambil kesimpulan jika Mesias tidak menyimpulkannya. Paham ya teman-teman ya. Jangan ambil kesimpulan jika Mesias tidak menyimpulkannya, seperti itu. Ilustrasinya seperti ini teman-teman. Ilustrasinya. Ibaratnya ya, kita sedang menonton sepak bola. Yang bermain dalam pertandingan sepak bola itu adalah dua tim yang sama-sama hebat. Ini perlu kita garis bawahi ya. Dua tim yang sama-sama hebat. Lalu kita tidak akan menyimpulkan ya. Kita tidak akan menyimpulkan tim yang menang hanya dengan melihat permainan di babak pertama saja, ya kan? Hanya dengan melihat siapa yang bermain baik dan siapa yang bermain kurang baik di babak pertama, kita tidak akan menyimpulkan siapa yang akan menang. Ini tim sama-sama hebat loh, sama-sama hebat. Tetapi alangkah tepatnya kesimpulan itu keluar sesudah permainan berakhir. Paham ya teman-teman ya? Alangkah tepatnya kesimpulan itu datang sesudah permainan berakhir. Nah, jika ilustrasi tadi teman-teman kita bawa ke dalam kehidupan kita. Kita harus mengingat dan menyadari apa itu? Kita semua sedang dalam proses, benar? Kita semua sedang dalam proses teman-teman.
Kita sedang bertumbuh menuju kedewasaan, tetapi bukan hanya itu, Tuhan sedang bekerja di dalam hidup kita. Kita bertumbuh menuju kedewasaan, Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sehingga perhatikan baik-baik teman-teman semua. Perhatikan baik-baik. Apa yang disebutkan di sini adalah jangan menghakimi. Jangan menyimpulkan apapun sebelum waktunya. Oke? Saya ulangi. Yang disebutkan di sini, jangan menghakimi, jangan menyimpulkan apapun sebelum waktunya. Pertanyaannya, kapan itu waktunya? Paulus katakan, waktunya adalah sebelum Tuhan datang. Itu waktunya. Kenapa ini penting, teman-teman? Kenapa waktu ini penting? Mengapa kedatangan Tuhan itu sangat penting? Tentu alasannya Paulus katakan karena dia akan menerangi, ya. Ini pentingnya. Dia akan menerangi apa yang tersembunyi di dalam kegelapan akan diterangi oleh Tuhan kita. Apa yang tersembunyi di dalam hati akan diungkapkan oleh Tuhan kita. Nah, teman-teman, di sini permasalahannya, ya. Di sini permasalahan. Saya mau sampaikan kepada kita semua. Teman-teman, sering sekali orang membuat kesimpulan, ya, hanya melalui beberapa evaluasi, langsung memberi penghakiman. Hanya melalui beberapa tahap evaluasi langsung memberi penghakiman. Padahal tahu nggak, mereka belum memiliki semua informasi. Teman-teman, saya mau katakan, akan ada hal-hal tersembunyi yang tidak mereka pertimbangkan, ya. Tetapi Mesias kita, Yesus Mesias kita, dia mengetahui segala informasi. Sehingga teman-teman, Mesias akan menghakimi tidak hanya berdasarkan apa yang terlihat, tetapi juga berdasarkan apa yang tersembunyi. Bukan hanya tindakannya saja, bukan hanya perkataan saja, tetapi juga berdasarkan maksud hati melakukan tindakan itu, maksud hati mengucapkan perkataan itu. Semuanya akan terlihat oleh Mesias kita. Teman-teman semua, poinnya apa? Ketika Mesias menghakimi, dia akan menghakimi dengan benar. Setuju ya? Gak ada yang salah dari apa yang saya sampaikan itu. Nah, yang berikutnya teman-teman, tentang niat hati, ya. Tentang niat hati. Saya yakin kita semua sudah tahu. Saya mungkin melakukan sesuatu yang baik di mata teman-teman semua. Saya mungkin ya melakukan sesuatu yang baik di mata teman-teman semua. Tapi di dalam hati saya sebenarnya saya tidak tulus melakukannya. Teman-teman tidak tahu itu. Tapi di dalam hati saya sebenarnya saya tidak mau melakukannya. Sebenarnya saya tidak berniat untuk melakukannya dan teman-teman tidak tahu itu. Ya, jika seperti itu situasinya teman-teman, perhatikan ini baik-baik. Jika seperti itu situasinya, bagaimana? Paulus katakan, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Nah, melalui ungkapan ini teman-teman, setelah melalui semua proses yang sudah ditekankan Paulus tadi, ya, semua proses sudah ditekankan Paulus, maka kita akan bersama-sama teman-teman melihat siapa yang akan menerima pujian dari Tuhan. Ini benar loh. Kita semua akan melihat siapa yang akan menerima pujian dari Tuhan. Karena Tuhan akan menentukan yang mana yang benar dan mana yang salah. Karena Tuhan akan menentukan yang mana yang tidak Tuhan sukai dan yang mana yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga yang patut dipuji, ya, yang patut dipuji hanyalah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Yang patut dipuji hanyalah hal-hal yang menjadi akibat dari kesetiaan kita kepada kebenaran Tuhan. Lihat di mana poinnya.
fokusnya. Semua kembali kepada kehendak Bapa di surga. Itu yang menjadi pola dan juga dasar untuk penghakiman. Bukan dirimu, bukan pemerintah, bahkan aku pun bukan. Tetapi semua sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran Tuhan. Sampai di sini pembelajaran firman ini, teman-teman, kiranya ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.